Oke, video singkat kali ini Gino cuma mau sharing dan semoga bermanfaat sih. Jadi bersamaan dengan skill unik yang kalian miliki, gift yang kalian miliki dan lain sebagainya, itu terkandung juga tanggung jawab yang setara gitu. Jadi memang kenyataannya di bumi ini kan ada manusia-manusia, baik itu yang pure human ataupun juga yang hybrid, itu yang diserai oleh semesta, dikasih kepercayaan oleh semesta, tugas-tugas tertentu yang unik lah. Dan ketika kalian menemukan hal tersebut, misalnya kalian ada yang dikasih kemampuan empat yang connected banget ke bumi kayak gitu, sehingga ketika terjadi apa-apa di lingkungan bumi, baik itu di wilayah kalian sendiri atau di wilayah negara kalian, yang dalam hal ini Indonesia yang kubahas, terus juga baik itu secara lingkup yang luas, secara lingkup bumi kayak gitu, itu misal ketika kalian dapat pertanda dan lain sebagainya melalui banyak hal, entah itu melalui pendengaran, entah itu melalui penglihatan, entah itu penglihatannya bisa dalam banyak bentuk juga sih, bisa langsung melihat, bisa juga melalui mimpi dan lain sebagainya kayak gitu. Itu disertai juga dengan tanggung jawab yang gede, dalam artian what should you do exactly, apa yang harus kau lakukan dengan tepat. Kembali lagi ku ngomong sedikit, healing apapun itu, healing bumi dan lain sebagainya, itu gak bisa sembarangan. Gampangannya ginilah, healing orang, ada kasus orang ketembak, entah itu panah, entah itu peluru, terserah lah. Anggap aja yang gampang panah ya. Panah itu kan bentuknya kan meruncing gini kan. Orang ketembak panah, kan cara penanganannya beda kan dengan orang yang luka beset. Beset itu apa ya? Apa Surabaya aku metu. Luka gores. Beda kan? Demikian juga dengan yang luka karena ketembus peluru. Kan beda juga cara penanganannya. Kalau ketembus panah, luka ketembus panah, terus healernya ngawur nih, atau dokternya ngawur atau gimana, dan mempersepsikan healing itu ya pokoknya harus langsung diberesin. Itu yang bikin rasa sakit itu harus langsung diberesin. Bahaya coy, orang ketembus panah, coblos panah gini, terus langsung ditarik, yo mati orangnya bisa-bisa. Kalau kenanya itu di daerah yang vital atau fatal kan, karena bakal menimbulkan lebih besar dan lebih banyak kerusakan dan lain sebagainya. Demikian juga dengan para manusia yang dikasih anugerah buat turut bersinergi dengan entah itu apinya bumi, entah itu
udara, entah itu air, entah itu logam dan lain sebagainya. Itu kalian gimana cara mempersembahkan, cara melepaskan itu, mengembalikan itu ke semesta itu seperti apa? Itu harus tepat. Bukannya dengan kalian dikasih kemampuan untuk connect dengan api dalam bumi, yang contohnya adalah api yang berbentuk cair. Apa sebutannya? Magma, lava. Beda nggak itu? Maaf kalau istilahku salah, tapi itulah maksudku. Pokoknya yang dikeluarin sama gunung berapi itulah. Yang dikeluarin sama erupsi gunung Merapi, yang berupa api cair. Itu kalian malah nggak bisa sembarangan. Nggak bisa banget sembarangan dalam artian nahan letusan gunung berapi sembarangan dan lain sebagainya. Itu ada mekanismenya sendiri, coy. Kalian yang harus mengikuti, atau istilahnya itu berselaras. Kalian harus berselaras dengan kebutuhan yang terbesar. Gak bisa dengan cuma kebutuhan egonya kalian sendiri dan lain sebagainya. Apalagi kebutuhan gengsi. Ego itu gak ada masalah. Ego itu sama sekali gak ada masalah. Marah, sedih dan lain sebagainya ketika ditempatkan di part-part atau di situasi-situasi tertentu yang memang benar-benar tepat, itu bisa menjadi booster tersendiri. Itu hasilnya bisa amazing, bisa luar biasa hebatnya, luar biasa sempurnanya. Tapi ketika itu sedikit aja miss, apalagi missnya oleh kalian yang diserai tanggung jawab untuk menjaga itu, seharusnya itu menimbulkan kerusakan yang fatal banget, jauh lebih fatal daripada ketika manusia awam atau manusia yang tidak bertugas di bagian itu melakukan kesalahan. Tingkat kewaspadaannya itu harus dijaga. Kalian yang mempunyai anugerah seperti itu, jagalah tingkat kewaspadaan kalian. Kalian nggak bisa dengan sembarangan. Let me give you some illustration. Misal aku ini pilot, aku ini apa istilahnya nyetir kapal itu ya? Apa? Drivernya kapal itu apa sih? Nahkoda. Aku ini nahkoda, aku ini pilot. Di situasi yang genting, di situasi yang membutuhkan keputusan dalam waktu beberapa detik sampai beberapa menit, itu nggak bisa. Aku nggak bisa, sama sekali tidak bisa. Cuma karena aku sendiri gengsi untuk mengakui mungkin ada hal-hal yang tidak aku kuasai dan lain sebagainya. Aku nggak bisa, cuma karena gengsi aku bilang ngawur. Aku memutuskan ngawur. Ketika aku nggak tahu sesuatu, ya aku bilang nggak tahu, dan aku bakal memanggil orang yang tepat, kayak gitu. Aku nggak bisa membuat keputusan sembarangan, apalagi cuma berdasar gengsi. Karena aku gengsi, aku mengatakan nggak tahu, maka aku mengambil keputusan A, gitu ya. Dan itu menyebabkan sesuatu yang fatal banget. Itu
dosa. Ngomong tentang dosa, apa sih dosa sebenarnya itu? Can you tell me what the deepest meanings of sin? Dosa itu apa sih sebenarnya? Kalau istilah gampangku sih, dosa itu ketika aku tidak memenuhi panggilan jiwaku. Panggilan jiwaku itu juga bukan sekedar sesuatu untuk upamerkan dan lain sebagainya. It's deeper, so much deeper than that. Panggilan jiwa itu juga terkait dengan keselarasan dengan semesta. Ngomong lagi tentang semesta. Semesta itu nggak cuma satu, semesta itu banyak. Hanya saja mereka memang saling terkait. Gitu. Kembali lagi ke topik awal. Ketika aku melakukan suatu kesalahan yang itu menyebabkan hal yang fatal dan besar akibatnya, itu dosaku, hitungannya, timbangannya, apapun itu istilahnya, itu jauh lebih berat daripada ketika orang yang tidak memiliki job desk sepertiku, tidak memiliki tanggung jawab sepertiku, tidak memiliki skill sepertiku melakukan perbuatan yang sama. Aku bingung gimana jelasinnya, dan I don't know you got my points or not. I just sharing. Semoga yang membutuhkan, yang menangkap maksudku benar-benar secara mendalam dan benar-benar bisa berkontemplasi. Jadi kembali lagi, ketika aku dihadapkan pada situasi yang membutuhkan keputusan dalam beberapa detik atau beberapa menit, dan di situ memang bagianku sebagai pemimpin dari sebuah perjalanan pesawat terbang atau perjalanan kapal dan lain sebagainya, itu benar-benar harus tepat dan benar-benar aku harus berada di posisi titik nol. Aku nggak bisa juga setelah mengambil keputusan fatal dan itu menyebabkan banyak korban mati gitu ya, menyebabkan banyak korban mati, tapi aku sendiri selamat gitu. Aku nggak bisa membela diriku dengan pembelaan bahwa I'm sorry, aku tadi panic attack, I just have a panic attack, I'm sorry, dan lain sebagainya. Itu tidak semudah itu, dan itu tidak bisa. Bukan, sekali lagi, itu bukan terkait sama urusan karma dan lain sebagainya. No, it's so much deeper than that. It's so much deeper than that. Dan sama halnya, balik lagi ke awal banget. Sama halnya ketika ada manusia yang diberi kemampuan untuk mengontrol pergerakan unsur-unsur semesta, disempitkan lagi menjadi api. Mengontrol itu sendiri sebenarnya bukan dalam artian yang menguasai, bisa bertindak sakarepe dhewe, seenaknya sendiri, sakarepe udele. No, it's not about that. Mengontrol, it's about berselaras, it's about mendukung proses semesta, di mana semesta sendiri itu mempunyai mekanismenya sendiri dalam menyelaraskan dirinya sendiri, dalam mencari dan menemukan titik keseimbangannya sendiri.
Dan membahas tentang itu, pasti kalian nanti yang bertanya-tanya kan, kalau semesta punya mekanismenya sendiri, kenapa kok harus ada manusia? Kenapa kok nggak langsung semesta sendiri mak berbentuk jebret langsung kejadian? Nggak bisa. Sama halnya seperti sistem di negara, atau hal kecilnya lagi sistem di suatu organisasi. Ada donatur. Ini contoh sederhana aja sih, ada donaturnya, ada tim penasihatnya, ada kalau organisasi itu mengadakan suatu acara atau lain sebagainya, ada si konsumsi, ada si acara pun itu juga terbagi dalam lapisan-lapisan lagi dan lain sebagainya. Sama dengan semesta, ada sesuatu yang langsung mak jebret bisa digarap semesta, ada sesuatu yang memang harus didelegasikan. Salah satu alasannya kenapa harus didelegasikan, karena human is stupid enough. Manusia itu tolol. Dan ketika ada sesuatu keadaan, misal itu memang bisa digarap sendiri sama petinggi semesta, itu bisa, cuma itu bakal menimbulkan penolakan, pemberontakan, dan lain-lain dari diri manusia itu sendiri, karena ketololan manusia itu sendiri yang memang ya nggak nyampe ke situ, nggak nyampe ke tingkatan itu. Bukan bermaksud rasis dan lain sebagainya, cuma memang benar-benar ada hal-hal yang harus didelegasikan. Karena kalau nggak gitu ya hancur. It's too easy buat universe ini untuk melakukan prosesnya sendirian. Tapi juga it's too epic lah, efek kerusakannya dan lain-lain di diri manusia itu sendiri. Makanya itu harus didelegasikan ke manusia. Makanya itu ada manusia-manusia, baik itu yang pure human, pure manusia, atau manusia hybrid, yang diberikan amanah untuk hal tersebut, itu untuk memperhalus efeknya. Tapi bukan berarti dengan seperti itu bukan berarti malah terlena dan lupa, atau sengaja melupakan dan lain sebagainya akan tujuannya yang awal. Bukan berarti, balik lagi ke contoh yang sederhana tadi, bukan berarti dengan kemampuan mengendalikan api bumi kalian bisa seenaknya nahan letusan gunung berapi dan lain sebagainya. You don't know what the domino effect. Not only domino, ada efek-efek bumerangnya. Ada efek-efek bumerangnya, ada efek-efek dominonya, ada efek bola saljunya, di mana bola salju itu sendiri bermakna salju yang gelundung dari atas, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu kan awalnya kan kecil, lambat.
kemudian tambah besar, tambah cepat, tambah kuat, kayak gitu, sampai ke efek nuklirnya. Itu apa kalian paham? Apa kalian benar-benar paham hal-hal tersebut? Kalau nggak paham, jangan jawab kurang paham. It's just about two things. Either you knows or you don't knows. And nggak usah ngerasa malu kalau nggak tahu itu. Nggak usah merasa malu buat mengakui. Belajarlah ngosongin gelas untuk kemudian diisi. Diisi itu pun juga dengan filter, bukan diisi sembarangan kalian copy paste 100%, kalian duplikasi 100%. No. Itu tidak berjalan seperti itu. Kalian juga harus punya filter sendiri. Filter itu pun harus berlapis-lapis. Dan itu sesuai kebutuhan aja sih, nggak bisa didefinisikan dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, ketika gelas kalian penuh dan kalian menutup gelas itu, gimana semesta mau menumpahkan berkahnya yang baru, yang fresh, yang lebih bermanfaat buat kalian, yang lebih bisa menjadi berkat buat pihak-pihak lain. Gimana kalau kalian nggak bisa mengosongkan gelas kalian, itu gimana? Kembali lagi ke yang tadi, kalian nggak bisa sebagai pengendali api di dalam bumi, kalian nggak bisa sembarangan nahan gunung berapi, belok-belokin dan lain sebagainya. Kalian harus benar-benar tahu tepat gitu loh. Terus kan mesti ada yang tanya toh, loh kalau menurutku itu harus seperti ini, dan menurut dia yang juga aku tahu dia itu pengendali api bumi, tapi dia kok bertentangan sama aku ya, gimana ya? No, it's not like that. It's not about like or dislike. It's not about true or wrong. It's so much deeper than that. Dalam bahasa Jawane, itu terkait sama itu tepat atau enggak. Itu tepat atau enggak. Bener lan bener apa enggak, apa ora. Kayak gitu bahasa simpelnya. Dan ketika kalian memang benar-benar berselaras sama kebutuhan yang termulia, kebutuhan semesta raya, itu pasti kalian bakal auto berkolaborasi dengan pihak-pihak yang tepat kok. Dan ini bukan terkait sama bener atau enggak, bukan terkait juga sama suka atau tidak suka, bukan terkait juga sama geng-gengan. Ketika dalam menjalankan satu tugas, ketika tugas A, aku berselaras dengan si Gemoy misalnya gitu, anggap saja namanya si Gemoy. Belum tentu dalam tugas B aku berselaras dengan si Gemoy, tapi bukan berarti tidak berselaras itu bermusuhan dan hal tersebut hal yang salah dan lain sebagainya. No, it's not like that. Kembali ke urusan gunung berapi lagi. Istilah gampangnya kayak gini. Anggap aja gunung berapi itu manusia. Ya. Ketika kalian pengen bersin atau pengen kentut atau pengen pipis atau pengen gitu ya, ketika ditahan-tahan atau bahkan ketika kalian mengalami satu gangguan kesehatan,
satu anomali atau gangguan kesehatan atau cacat tertentu yang menyebabkan itu semua tidak bisa keluar. Pokoknya hal-hal yang harusnya keluar, entah itu keringat, entah itu apa, yang seharusnya dikeluarkan karena itu memang kebutuhannya menjadi tidak bisa keluar. Apa yang terjadi? You're in danger, very dangerous position. Ya toh. Bahkan kalian kalau dalam situasi yang sudah cukup parah, kalian harus meminta pertolongan pihak lain, entah itu rumah sakit, entah itu terapis dan lain sebagainya, ya toh. Sama ketika kalian menghalangi proses semesta, ketika kalian menghalangi proses erupsi gunung berapi dan lain-lain secara ngawur. Akibatnya itu loh, akibatnya itu loh yang fatal banget, dan itu bisa berpotensi menjadi bom waktu. Catat kalau ada yang memang terkoneksi dengan kontenku yang kali ini. Catat hal tersebut baik-baik, terapkan juga, sebarkan sesuai dengan cara kalian masing-masing. Sebarkan juga tidak sembarangan menyebarkan, sebarkan. Ada sesuatu yang memang butuh diketahui oleh umum, ada yang tidak, ada yang butuh diketahui oleh seseorang, ada yang tidak. Bahkan ketika kalian memiliki support group, komunitas, apalah itu sebutannya, ada yang bisa kalian share dan kalian berselaras dengan mendukung pemikiran-pemikiran atau program-program yang direncanakan dan lain sebagainya. Ada waktunya ketika kalian menyimpan hal tersebut buat diri kalian sendiri, karena itu tanggung jawab jiwa kalian sendiri terhadap semesta. Ada hal-hal yang seperti itu, dan itu harus kalian tahu, harus kalian pahami secara tepat. Jika kalian tidak paham tepat, jika kalian tidak paham, it's so much better to get silence, to shut up, to silence. Diam. Jika kalian tidak bisa membantu, setidaknya jangan mengganggu. Ini terkait hal yang simpel aja sih video kali ini. Terkait api bumi. Ya, dilihat aja, ditunggu aja tanggal mainnya. Demikian juga dengan ya manusia-manusia lain yang diserai tugas tertentu, termasuk juga para dewan galaksi yang sedang menjalankan tugas di bumi ini, yang sedang menjadi manusia dan lain sebagainya. Itu bukan buat gengsi dan ego kalian semata. Remember that, ingat itu. Dan bukan berarti kalian dengan kedudukan kalian yang dewan galaksi dan lain sebagainya, bukan berarti kalian seenaknya sendiri, bukan berarti kalian tidak membutuhkan pihak lain
untuk menemani kalian. Bukan berarti juga kalian bisa untuk memaksakan diri kepada semesta untuk menjalankan suatu tugas. Jika memang itu bukan tugas kalian, ya wis toh, terus kenapa sih? Terus kenapa? Kalau memang itu bukan tugas kalian, ya sudah toh. Terus kenapa kalian harus gengsi gitu loh untuk membiarkan pihak lain yang memang lebih tepat, untuk menjalankan tugas tersebut. Kenapa harus gengsi gitu loh? Harusnya kan biasa aja. Ingat konsekuensi yang bakalan terjadi ketika kalian memegang peran yang segitu gedenya. Tapi dirimu melakukan malpraktek, ingat itu, ingat konsekuensinya. Udah gitu dulu sih, udah cukup, enough for this moment. Semoga bermanfaat, semoga video Cino kali ini bisa benar-benar dibawa ke level yang terdalam dari jiwa kalian sendiri. Dan gimana kita masih terjebak dalam dimensi bumi, dimensi ruang dan waktu. Jangan songong, jangan menganggap dirimu masih punya banyak waktu. Kau belum tentu hidup sampai besok. That's the truth. Whether you like it or not, I don't fucking care about it. I just saying the truth. Oke, gitu dulu video Cino kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada bagian dari video ini yang secara sadar atau tidak sadar menyakiti hati kalian dan lain sebagainya, Cino benar-benar minta maaf. Cino nggak ada maksud buat itu. I just really need to say the truth because I love myself. Dan kalau nggak aku sampaikan, aku yang kena. Ngapain aku mengorbankan diriku sendiri? Ya toh. Gitu aja video Cino kali ini. Thank you for watching this video.